memastikan bahwa identitas anak tersebut memang sedang sekolah. Gitu Bahkan ya. istri pun harus disponsori oleh suami kemarin tuh. Benar. Mas Nanang Iya, jadi udah sponsor. Nah, kalau saya sebagai ibu rumah tangga gimana nih Mas Nanang? Ya ibu sponsornya siapa? Kalau suami ya. Walaupun saya kadang-kadang yang sponsori suami kita kan kasirnya kan kita. Betul. Ya. Keuangannya kita ya, Bu ya. Kita. Kalau Ibu Yesi ini Kapolda sebenarnya. Oh, Kapolda. Kepala Polisi Dapur. Nah, kenapa sih Pak harus magang langsung di industri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, selamat datang di podcast Halal Seru. Nah Sobat Ceria, episode kali ini tuh benar-benar sangat spesial. Karena apa? Karena di kantor Ceria hari ini sampai hari Jumat, bukan dari hari ini sih, dari hari Senin kemarin, itu kita kedatangan tamu-tamu spesial dari beberapa provinsi nih di Indonesia, yaitu dari guru-guru yang mau magang di Ceria gitu. Jadi guru-guru ini meskipun sudah pintar ya Sobat Ceria ya, tapi guru-guru ini tetap mau loh belajar lagi sama anak-anak Ceria gitu Sobat Ceria. Nah, tema podcast kita kali ini adalah magang di travel. Ini cara baru para guru siapkan kurikulum masa depan. Nah, Sobat Ceria, narasumber kita hari ini ada perwakilan guru nih yang lagi magang di Ceria Holiday. Kita panggil 2 guru aja ya Sobat Ceria ya. Kalau kita panggil semuanya nggak muat nih studio kita. Baik Sobat Ceria, ini dia ada Bu Yesi dan Pak Rohmat. Assalamualaikum. Halo. Ibu Bapak. Gimana nih? Udah beberapa hari kan di Ceria. Vibe-nya gimana nih? Oke, dari siapa dulu nih kayaknya? Boleh dari Bu Yesi dulu atau dari Pak Rohmat dulu. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mendalam ya. Jadi kita coba ini dulu nih. Vibe-nya gimana sih anak-anak Ceria nih Bu? Wah, anak ceria yang sesuai dengan namanya memang ceria dan bahagia. Dan kami pun ikut merasakan atmosfer itu, sehingga kami saya sendiri ini merasa muda lagi nih. Iya, karena kita mayoritas kan Gen Z ya Bu ya di sini ya. Terus tapi ada yang iseng nggak nih Bu ke Ibu Bu? Sejauh ini enggak ya, baik-baik ya Bu ya. Baik. Dan ramah-ramah semuanya. Kalau dari POV Pak Rahmat nih gimana Pak? Dari saya sendiri sih ini jadi kayak flashback ya, Mbak. 16 hampir 17 tahun yang lalu mungkin ya. Lumayan ya. Saya ada di industri dan ini saya benar-benar flashback. Kemudian ketika ngelihat dari teman-teman yang ada di Ceria ini jujur sangat humble banget, dari mulai lantai 3 kemudian lantai 6 kita sampai kemarin di sini itu benar-benar welcome banget bagi kita yang mau mengsinkronisasi. Jadi artinya itu mengsinkronisasi itu apa sih yang ada di industri itu gitu ya. Dan lagi selama ini kita kurikulumnya ini kayaknya memang perlu benar-benar disinkronkan dengan industri. Di mana vokasi ini atau sekolah menengah kejuruan ini sangat mengiblatnya sama industri. Sehingga itu yang akan kita cari. Itu tuh Sobat Ceria, udah di-spill kan sama Pak Rohmat, itu kita baru awal nih ya, tapi kayak udah seru banget obrolan kita. Baik nih Sobat Ceria, untuk pertanyaannya gini nih Pak. Ini kan ada ya BB, PP, MPV. Itu apa sih Pak kepanjangannya? Oke, itu sebuah badan balai besar pelatihan penjamin mutu. Jadi penjamin mutu pendidikan vokasi ya Bu ya. Oh, jadi untuk vokasinya jadi ya, concernnya ya. Betul, yang artinya menjamin pendidikan mutu itu kan artinya harus upgrade skill, reskilling dan upgrade skilling. Yang itu yang dinamakan dengan program yang kami lakukan sama Kemendikbud ya. Begitu ya Bu Yesi ya. Kemendikbud itu, dan mereka memang bertanggung jawab untuk pelatihan guru di bidang SMK, khususnya vokasi ya, termasuk nanti lembaga-lembaga pelatihan itu. Jadi di bawah naungan MPV ya. Bisnis dan pariwisata ya bisnis judulnya. Bisnis dan pariwisata. Lebih spesifik lagi ke bisnis pariwisata ya. Nah, tadi kan aku spill ya Sobat Ceria. Kita ada beberapa guru dari beberapa provinsi di Indonesia. Nah, coba kalau dari Bu Yesi dan Pak Rohmat ini dari mana sih provinsinya? Yang paling jauh dulu deh kayaknya. Yang paling jauh ya. Yang jauh dulu. Kebetulan saya dari SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Halo murid-murid. Ada ibu guru di sini. Dari Sumatera Barat. Bukit Tinggi ya. Oke, kalau dari Pak Rohmat?
Oke, kalau dari sini Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kalau saya baratnya itu Jawa Barat. Barat. Yaitu dari Bandung ya. Dari Urang Bandung ya. Urang Bandung gitu, Urban. Urban. Ya, dari SMK Pariwisata Telkom Bandung. Nah, halo. Halo semuanya. murid-murid. Nah, Sobat Ceria kayak familiar nggak sih kalau ngeliat Pak Rohmat nih mirip siapa ya? Coba tebak tulis di kolom komentar ya, Sobat Ceria. Yang menang dapat apa nih ya? Pak? Mirip siapa ya? Mirip siapa dapat ya? ini pulsa GoPay. Oh, pulsa GoPay itu. Sebesar 50.000 kalau benar. Untuk 5 orang yang beruntung. Tuh, ayo Sobat Ceria tulis di kolom komentar nih Pak Rohmat mirip siapa ya kira-kira ya? Oke. Nah, itu kan tadi singkatannya ya Pak. Ya. Kalau goals-nya nih, goals guru-guru itu program magang guru ini tuh apa sih goals-nya? Oke, goals-nya itu untuk kami ini sebenarnya balik lagi tadi akan mengsinkronisasi antara tren yang ada di industri dengan yang ada di sekolah itu memang harus sama. Dimana pertama kali gini, seorang siswa ya itu memang harus berdasarkan kompetensi yang dia ampu, termasuk usaha layanan pariwisata dong. Iya. Nah dari situlah maka kita di sini dimagangkan, dalam arti itu dimagangkan observasi langsung ke industri yang terkait, sehingga apa yang selama ini kami observe itu akan diberikan langsung kepada siswa-siswinya. Ya. Betul. Tepuk tangannya dong yang ada di studio. Keren banget goalsnya nih. Nah, kenapa sih Pak harus magang langsung di industri, bukan cuma teori? Nah, balik lagi. Ya. Ayo mau Bu Yesi. Oke. Mau Bu Yesi silakan Bu Yesi silakan. POV dari Bu Yesi ya kita coba. Kenapa harus magang di industri? Nah ini penting ini Bu, karena sebagaimana kata pepatah ya, kalau teori hanya memberikan bagaimana caranya, nah di industri itu memperlihatkan bagaimana yang sesungguhnya. Jadi kita memang harus mengikuti magang ini supaya kita tahu bagaimana realnya sih, apa sih yang terjadi sebenarnya di lapangan gitu. Jadi lebih ini ya, karena concernnya lebih concern. Nah ini kan sudah beberapa hari nih ya, dan tadi juga vibe dari Ceria kan juga udah diceritain nih. Nah boleh nggak sih ini diceritain mungkin ke murid-murid yang lagi nonton nih, atau ke sobat-sobat Ceria, aktivitas sehari-harinya di kantor Ceria tuh ngapain aja sih Bapak dan Ibu guru? Oke. Aktivitas ya sehari-hari. Pertama yang pasti nih kalau dari orang Bandung sendiri kaget ya, satu macet, kedua dan sebagainya. Sebenarnya sama sih di Bandung juga macet ya, tapi memang nggak sehektik yang ada di pusat. Artinya yang ada di DKI ini. Nah vibes-nya ketika kita masuk ke sini itu memang vibes bekerja. Kemudian satu apa yang nggak pernah kita pikirkan selama kita di pendidikan itu, misalnya nih kayak travel dokumen. Nah, dokumen itu kan yang kita tahu hanya kartu keluarga, KTP gitu kan, untuk pembuatan paspor, betul. Tapi yang ada di sini adalah sampai ke Mas Nanang ya. Tadi saya dibantu Mas Nanang itu sampai ke kalau dia statusnya pelajar, berarti dia harus bikin surat sponsor ya. Surat sponsor artinya sponsor ini bukan meminta dana, melainkan juga memastikan bahwa identitas anak tersebut memang sedang sekolah. Gitu. Bahkan istri pun harus disponsori oleh suami kemarin tuh. Benar. Mas Nanang jadi usaha sponsor. Nah kalau saya sebagai ibu rumah tangga gimana nih Mas Nanang? Ya ibu sponsornya siapa? Kalau suami ya. Walaupun saya kadang-kadang yang sponsori suami kita kan, kasirnya kan kita. Menteri Keuangannya kita ya, Bu ya. Kalau Bu Yesi ini Kapolda sebenarnya. Kepala Polisi Dapur. Kepala Polisi Dapur. Nah, itu kan tadi dari dokumen. Kalau dari sisi lain nih, mungkin dari medianya nih kan kita lagi broadcast nih. Atau dari tim produk kan juga kan. Pasti seru ya bikin-bikin itinerary, cocok-cocokin tiket. Nah, itu gimana tuh cerita? Kalau dari tim yang ada di lantai 6 nih, khususnya untuk tim sosmed ya. Kalau saya bilang tim sosmed. Itu juga kalau kata bahasa anak-anak sekarang jujurli sih sebenarnya. Jujurli ya. Jujurli ini juga dalam bentuk apa ya? Saya juga istilahnya bukan shock terapi, tapi melainkan di sini shocknya yang dalam positive vibe. Di mana positive vibe ini kita bangun ya, gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan culture shock. Selain culture shock itu mental health-nya, gitu ya, sebenarnya seperti itu. Nah kalau saya gitu. Yes, betul. Banyak banget. Nah kalau saya sendiri kemarin pas ngelihat di sini, oh ini kerjanya ngapain ya? Pertama itu sebanyak ini
teman-teman ngapain. Kemudian saya telusur satu persatu sampai perkenalan. Jadi yang perkenalan itu bukan saya, Mbak. Yang perkenalan itu teman-teman yang situ, ayo berdiri satu-satu. Dari mana seperti itu. Nah, yang saya lihat di sini karena kebanyakan juga teman-teman ini memang dari generasi Z ya atau Gen Z ya. Dan itu di mana Gen Z ini adalah tingkat kreativitasnya sangat tinggi. Betul. Namun ini yang perlu kita waspadai nih sebagai tenaga pendidik ya. Ini yang kita harus mengenal nih. Ada kontrolnya ya. Betul, ada kontrolnya yang harus kita benar-benar jaga. Atau kita bisa katakan juga dengan generasi strawberry yang bagus banget, tapi kalau kena sentuhan itu bisa langsung penyok. Gitu. Tapi kita coba vibes yang balik lagi tadi ke dalam materi itu. Saya masuk ke sini memang benar-benar, kalau dulu saya itu nerima telepon operator apa segala macam. Nah ternyata di sosmed ini bisa mengelola semua, Mbak. Jadi dalam artian mulai dari Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga dari TikTok dan lainnya itu dikelola dalam satu. Yang kemarin saya dapat itu dari Meta ya. Betul. Meta, bukan Meta yang itu, tapi Meta yang ini. Meta Ads ya sobat Ceria. Meta Ads ya. Meta Ads apa ya? Meta Ads ya. Bukan Meta mantan, Bu. Saya nggak punya. Oh iya, kemarin Kak sempat spill sedikit. Gitu. Nah, jadi ya spill sedikit benar. Meta Ads ini berarti artinya bisa ke semua tuh. Artinya dalam satu hari itu. Grup Kemarin Meta ya. Iya, grup Meta. Kemarin saya dapat tuh. Juga sistem komunikasi kita. Social chatnya. Artinya semua operator ini akan dikendalikan sama social chat itu. Betul. Itu yang belum ada ya. Menurut saya itu saya nggak tahu sekolah-sekolah lain, tapi di saya pribadi di SMK Pariwisata Telkom itu masih belum menerapkan sistem tersebut. Karena kami masih mengacu kepada kurikulum yang ada. Nah, ini jadi boleh ya nanti dimasukin ya. Ini yang akan saya coba di mana nanti kemarin sampai Mas Asep ya, tutor saya tuh kemarin ya. Mas Asep. Akang Asep, betul. Kang Asep tapi logat Jawa ini lucu. Itu sampai kita tutorial apa segala macam, dan ini akan menjadi satu bahan materi ajar yang ada di kami. Mudah-mudahan ini kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, khususnya lagi magang di sini nih, seluruh Indonesia loh teman-teman ya. Jadi ini beruntung banget kita bisa masuk ke Ceria Trip Bahagia ini ya, atau Ceria Holiday. Ya, kita senang banget alhamdulillah, dan kita dapat banyak banget ilmu yang kita gali di sini untuk bisa diterapkan ke anak didik kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk murid-murid di sana. Amin. Nah, ini momen-momen yang mungkin momen lucu atau momen-momen yang nggak terlupakan nih, yang sudah selama 3 hari ini nih, yang paling lucu tuh divisi apa sih? Atau yang paling memorable gitu. Karena kan 2 hari lagi kita bye ya. Ganti lagi nih ya. Lucu sih enggak ya Pak Ramadi, tapi seru ya. Seru ya, lebih ke seru tapi emang gitu. Bener ya Bu ya. Kita ngelihatnya apa ya? Anak-anak Gen Z ini memang kreatif, Betul, pintar-pintar betul, ya. betul, Salut betul ya. sekali. Memang kreatif mereka. Kritis nggak Bu? Kritis juga. Hebat. Karena mereka itu dibekali dengan satu support system yang dinamakan dengan teknologi, sehingga mereka itu sangat mengenal teknologi gitu, sehingga ya kita bukan menjadi satu kompetitor, melainkan menjadi satu kolaborator. Betul, kita bisa kerja sama ya. Betul. Tapi attitude anak-anak di sini baik kan Bu? Sangat baik menurut saya. Sesuai dengan judul ya, maksudnya kan di bidang jasa, masa sih nggak bisa memberikan satu pelayanan atau jadi tidak hospitality-nya ada bisa. ya. Tidak cuma anak-anaknya, ownernya juga baik. Nah ya, Ibu sama Pak Cerinya juga gimana nih Bu? Waduh, kalau sama Pak Ceri di samping kita magang, ini kita buka peluang kerjasama juga sepertinya. Ada bisnis juga ya. Sambil menyelam gitu lah ya. Benar. Sambil menyelam cari pelampung gitu lah Bu, biar tetap mengapung hidupnya. Jadi ada ilmunya dapat, bisnisnya juga dapat ya. Bisnis cuannya juga dapat ya. Kemudian kolaborasi kita dengan sekolah, nanti mungkin kita juga akan, kita sudah bikin MOU juga ya Pak Ramadi. Kayak studi tour trip atau kunjungan industri ya. Salah satunya kita akan coba kerjasama juga dengan Ceria. Karena kan kita juga ada nih produk baru kita EduTrip nih. EduTrip ya, betul. Bisa ke sekolah-sekolah dengan pelajar. Betul. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan bisa diterapkan gitu. Nah, itu kan tadi momen-momen yang ada di Ceria. Nah, kalau ini kayak contoh materinya kan tadi udah ya dari sosial media, sosial chat. Ada materi lain nggak sih yang akan dibawa atau akan dimasukkan ke dalam kurikulum nanti gitu? Sejauh ini yang saya akan coba terapkan, karena
kita lagi konsen di mana tourism itu berbasis digital ya. Oke. Nah, jadi bahkan kami pun juga kemarin sempat merilis bahwa kita sampaikan di sini ya. Sebenarnya ini belum launching, tapi kita akan coba ya. Nggak apa-apa di-spill-in. Sobat ceria langsung di-spill loh. Nah, jadi SMK Pariwisata Telkom ini yang berbasis diawasi langsung sama Yayasan Pendidikan Telkom, di mana sekolah kami ini tersebar seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada ya, termasuk kota-kota besar di Medan, di Padang juga ada, kemudian Jakarta juga di sini ada, Bandung, Malang, Sidoarjo dan sampai ke Jayapura. Memang seluruh Indonesia. Betul, ya. seluruh Indonesia gitu. Dan ini kita akan coba fokuskan ke digital tourism business. Jadi namanya usaha layanan pariwisata itu atau UPW atau ULP, kita akan coba rebranding dengan mengangkat nama jurusannya jadi digital tourism business. Oh gitu, keren. Betul, artinya. Digital tourism business. Nah itu artinya itu apa? Artinya kita akan concern ke dalam digitalisasi, termasuk kemarin yang kita pelajari di social chat tersebut, gitu ya, atau di Meta Ads seperti Meta itu. Ads, Jadi pengelolaan itu, kemudian juga menugaskan anak-anak membuat kontennya, kemudian juga desainnya sampai ke Canva-nya atau sampai ke editing video seperti itu, menjadikan promosi pariwisata di mana promosi pariwisata akan meningkat khususnya Kota Bandung dan wisata-wisatawan dari dalam maupun luar negeri itu bisa melirik kita. Iya, seperti jadi itu. Ini ya panjang itunya ya tujuannya ya. Tujuannya ke sana. Okay. Nah nih Bu Yesi, kalau antusias dari siswa sendiri ini terhadap pembelajaran industri ini apa sih Bu? Antusiasnya tuh gimana gitu Mas? Oh gitu. Kalau mereka mau udah ada jadwal magang itu ya, persiapannya mereka banyak gitu supaya ya karena tapi mereka excited nggak sih Bu? Maksudnya sangat excited. Apa ya? Memang mau gitu kan? Iya memang mau banget karena masuk ke dunia industri ini hal yang mereka nanti-nantikan karena disukai gitu kan? Iya, memang disukai ya. Dan kebetulan kami di SMK Genus juga anak-anak kami magangnya pada tahun ini sampai ke Malaysia dan Thailand juga itu Ibu. Dan itu maksudnya dari pemerintahan sana atau bukan? Kami kan swasta juga. Kita swasta juga yang kebetulan anak-anak ini pernah mengadakan overland ke sana dan tertarik untuk magang di Malaysia dan kita kebetulan ada kerjasama. Ya, mudah-mudahan tahun depan ya ke Ceria lagi Bu ya, kalau diterima ya. Itu berapa murid Bu yang ke Malaysia sama kemana tadi Bu? Ke Thailand. Ke Thailand. Iya, ke Malaysia ada 3, ke Thailand ada 2 orang. Wow, keren. Nah tuh untuk sobat-sobat ceria, jadi maksudnya bisa belajar di negeri orang juga ya, gitu. Jadi maksudnya luas banget jangkauannya ya untuk industri ini ya. Nah sobat ceria, sekarang kita udah sampai di penutup nih. Nggak terasa ya, tadi kita bincang-bincang, katanya udah penutupan nih. Oke, Bu Yesi, Pak Rohmat. Nah ini sebelum kita penutupan, ada nggak sih pesan-pesan nih untuk guru-guru lain di Indonesia gitu? Sedangkan sekarang lagi viral ya, guru dikit-dikit dilaporkan. Gitu kan, banyak kan ya yang gitu ya. Jadi pesan-pesan untuk guru-guru lain di Indonesia tuh tetap semangat atau gimana silakan, gitu? Bu Yesi. Pesan ya untuk guru-guru Indonesia ya, tidak ada keterbatasan waktu untuk belajar ya seperti saya. Nggak ada batas. Ya tetap semangat ya, kemudian berani keluar dari zona nyaman karena begitu banyak hal yang harus kita lihat di luar, terutama untuk guru-guru SMK vokasi ya, kita harus keluar dan masuk ke industri supaya kita juga bisa merasakan feel-nya gimana, realnya gimana, supaya kita juga bisa membimbing anak-anak kita bisa nanti di lapangan sama nanti murid-murid yang menerapkan kurikulum ini ya. Iya benar. Gitu. Jadi ya saling support ya untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia, tetap semangat. Oke, terakhir satu kata nih Pak Rohmat, pengalaman magang ini apa sih coba? Satu kata. Satu kata ya. Aduh, kalau satu kata repot ini satu. 3, 2. Ada waktunya nggak? Satu kata. Begitu banyak ya. Nggak bisa satu kata ya. Satu kata ada. Oke, satu kata untuk pengalaman magang di Ceria Holiday apa? Juara. Saya? Iya, Bu Yesi? Transformer. Iya. Maksudnya ya saya jadi gimana ya Pak Rahmat? Entahlah Ibu bagaimana. Suruh baca Transformer. Oke, jadi saya mulai berpindah ya, seenggaknya open minded lah ya. Jadi dari cara yang lama
menyesuaikan dengan cara yang Cara lebih yang update baru, ya. betul. Karena kita memang harus update ya Iya, dengan bertransformasi apapun. ya. Transformasi, Transformasi. betul. Jadi makasih banget juga nih buat apa tuh namanya Ceria. dengan Ceria tentunya ya, dengan mitra industri kita. Tetaplah bermitra dengan Betul. guru ya. Kemudian juga yang paling utama yang sudah mensupport banyak ya Bu Betul. Yesi dari SMK 57 Oh Jakarta. iya, Iya. 57 Jakarta SMK Ragunan 57, ya. Betul, di situ. Dari yang paling utama BBP PMPV Bisnis Pariwisata ya, khususnya itu untuk seluruh Indonesia nih, kita udah disupport banyak dan kita sudah diberikan fasilitas yang baik. Terima kasih. Iya. Nah, itu tadi Sobat Ceria, bincang-bincang kita sama salah dua ya, bukan salah satu ya. Salah dua guru terhebat yang magang di Ceria Holiday. Baik Sobat Ceria, pantengin terus podcast kita karena kita akan kembali lagi dengan episode seru lainnya. Jadi, kalau Sobat Ceria mau ada saran kritik, boleh banget tulis di kolom komentar atau juga bisa kunjungi sosial media kita, bisa DM kita di Instagram, Facebook atau TikTok gitu Sobat Ceria. Nah, ini waktu kita sudah habis, jadi Sela harus undur diri. Terima kasih banyak Bu Yesi dan Pak Romat atas Terima kasih, waktunya. Mbak Sela. Jangan lupa sama kita semua di sini ya. Jadi kalau nanti kurikulumnya sudah diimplementasikan, Betul. main-main lagi ke sini bawa muridnya gitu. Ya, selain main ke sini langsung edu trip ke luar Nah, negeri. iya betul. Jadi kita edit banyak banget nih pilihan Iya, negaranya iya. gitu. Salam juga untuk guru-guru yang Baik, lainnya terima yang kasih. sekarang lagi mungkin bertugas Iya, gitu. iya. Baik Sobat Ceria, sampai di sini dulu waktu kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.